Perlahan nenek itu menoleh ke arah Burhan. Dia kayak set gitu. Itu nenek mukanya serem banget. Jadi mukanya ini kayak bentol-bentol hitam gitu, macam melepuh abis kena air panas. Assalamualaikum teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu. Masih dengan gua Vidi. Setelah melewati beberapa kali bulan purnama, akhirnya gua bisa duduk lagi di sini buat nyeritain horor ke kalian semua. Banyak banget nih cerita yang udah dikirim teman-teman melalui email. Dan kali ini gua mau nyeritain pengalaman horor yang udah dikirimkan oleh Burhan. Kejadian horor ini dialami Burhan ketika dia mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Jadi ketika melakukan pendakian itu tanpa disadari, Burhan ini entah kayak gimana ya, dia ini kayak menembus alam sebelah gitu. Dan itu membuat dia benar-benar nggak habis pikir, kok bisa hal semacam itu bisa dia alami. Ini cerita serem banget sih. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum mulai cerita, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang masih stay di channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe. Nah, seperti apa ceritanya? Duduk santai sambil dengerin Vidi cerita. Waktu itu hari Sabtu pagi. Dia ingat betul, karena kejadian horor ini nggak bisa dia lupain sampai sekarang. Hari Sabtu sekitar jam 10. Burhan berangkat dari rumah untuk menghadiri acara pendakian yang sudah dia sepakati 1 minggu yang lalu bersama teman-temannya. Dari kota Nganjuk, dia ini berkendara motor sendiri dan janjian sama teman-temannya itu untuk bertemu di pos perizinan Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Nah, kenapa berangkatnya nggak barengan aja? Soalnya teman-temannya Burhan ini semuanya anak Ngawi, cuman Burhan sendiri yang dari Nganjuk. Dia berkendara santai banget hingga sampai di daerah Madiun. Tepatnya di hutan, dia ini mendapat apes karena tiba-tiba ban motornya ini bocor. Bingung dia, mau cari tukang tambal ban, tapi sejauh mata memandang ini cuman hutan. Akhirnya ya mau nggak mau dia harus mendorong motornya. Dan sampai 1 jam dia ini mendorong motor, dia nggak juga ketemu sama tukang tambal ban. Bayangin aja capeknya kayak gimana. Nah, pas lagi capek-capeknya itu, tiba-tiba HP-nya bunyi. Dia dapat telepon dari teman-temannya yang udah nungguin di pos perizinan Cemoro Sewu. Han, udah nyampe mana? Kita semua udah pada nyampe di pos nih, kata salah satu temannya Burhan melalui telepon. Sebut saja temannya yang nelpon itu adalah Taufik. Burhan ngasih tahu ke Taufik kalau dia sedang ada problem di perjalanan, yaitu ban motornya bocor. Dan dia minta pada Taufik buat nungguin dulu di pos perizinan sampai dia nemuin tukang tambal ban. Dia lanjut aja nih mendorong motornya. Dan sampai sekitar setengah jam kemudian, dia masih belum menemukan tukang tambal ban. Udah dah, ini benar-benar apes. Terus dia dapat telepon lagi dari Taufik buat nanyain Burhan ini udah nyampe di mana. Dan dia jawab belum nemu tukang tambal ban. Nah, karena nggak enak sama Taufik dan yang lain, Burhan minta sama dia untuk jalan duluan aja, nanti nungguinnya di pos peristirahatan aja. Lagian, ini bukan pertama kalinya Burhan mendaki ke Gunung Lawu via jalur Cemoro Sewu. Jadi sedikit-sedikit dia ini udah apal sama jalurnya. Oke lah, Taufik pamit sama Burhan untuk jalan duluan. Dan dia bilang sama Burhan nanti nungguinnya di pos 2 atau di pos 3. Sementara Burhan, dia masih sibuk mencari tukang tambal ban. Setelah beberapa menit mendorong motor, akhirnya Burhan menemukan tukang tambal ban. Dan setelah ban motornya ini sudah ditambal, dia langsung berkendara menuju ke pos perizinan Gunung Lawu via Cemoro Sewu.
Dan dia sampai di sana itu sekitar jam 3 sore. Sore itu, di pos perizinan terlihat sangat banyak pendaki yang naik maupun yang udah turun. Ya, karena memang sekarang ini adalah hari weekend. Burhan langsung memarkirkan motornya, kemudian dia menuju ke pos perizinan untuk minta izin. Tidak butuh waktu lama, dia diizinkan untuk mendaki saat itu juga. Setelah udah mendapatkan izin itu, dia pergi ke warung untuk beli kopi. Sekalian dia ini mau mencoba menghubungi Taufik. Tapi saat itu nomor HP-nya Taufik ini udah nggak aktif. Berarti dia udah bener-bener jalan ke atas. Soalnya di atas itu pastinya nggak ada sinyal. Di warung itu dia santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu sambil menghabiskan beberapa batang rokok. Baguslah kalau rame kayak gini, setidaknya ntar aku naiknya ada temennya, batin Burhan. Beberapa menit di warung, dia langsung memulai pendakiannya untuk menyusul Taufik dan yang lain. Sebelum berjalan meninggalkan pos perizinan, terlihat banyak banget pendaki yang juga akan naik. Burhan memasuki pintu hutan, dan beberapa meter berjalan meninggalkan pos tadi, dia mulai merasa ada keanehan. Anehnya kenapa? Tadi sebelum dia berjalan meninggalkan pos perizinan, itu kelihatan banyak banget pendaki yang juga akan naik. Tapi sekarang di jalur ini kok jadi sepi banget. Satu orang pun dia nggak menjumpai, entah pendaki yang naik maupun pendaki yang udah turun. Tapi di sini dia masih berpikir positif aja. Ya mungkin saat itu emang nggak ada pendaki yang sedang turun. Dan pendaki yang kelihatan naik tadi itu udah jalan jauh di depan. Dia terus aja jalan hingga sampai di pos pertama. Nah, pos pertama Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini terdapat beberapa warung di kiri dan kanan jalur. Sampai di sini dia belum juga ketemu sama orang. Dia melihat beberapa warung yang ada di situ juga kelihatan sangat sepi. Jadi warungnya ini buka, dagangannya juga ada, tapi suasananya ini sepi banget. Penjualnya pun nggak ada. Nah, di situ dia sempat berhenti buat berpikir. Ini emang lagi nggak ada orang apa gimana sih? Perasaan tadi pas aku naik itu kelihatan banyak banget yang naik. Tapi kok sekarang nggak ketemu orang satupun. Dia lanjut jalan lagi. Dan setelah melewati beberapa warung, di depan dia ini melihat ada satu orang yang sedang duduk tepat di depan bangunan pos pertama. Orangnya sih nggak tua-tua amat. Ya sekitar umur 60-70an lah. Dia sedang duduk sendiri sambil mengepulkan asap rokok. Melihat orang itu, Burhan merasa sedikit lega. Ya setidaknya dia ini bisa ketemu sama orang. Dia berjalan menuju ke bangunan pos pertama. Sesampainya di sana dia ini mau nyapa orang yang sedang duduk itu. Tapi belum sampai dia ini bersuara, orang yang duduk tadi itu tiba-tiba bilang, "Nak, ada air nggak? Kalau ada aku minta sedikit." Si Burhan jawab, "Oh, ada pak, sebentar ya." Burhan mengambil air yang ada di dalam tasnya, kemudian diberikan sama orang itu. Terlihat orang itu sepertinya kehausan banget. Dia minum air ini sampai setengah botol. Setelah itu, dia mengembalikan botol airnya kepada Burhan dan bilang terima kasih. Nah, berhubung waktu itu Burhan ini dalam kondisi capek, dia ikut duduk tidak jauh dari orang itu. Dan di sini dia membuka omongan. "Sepi ya kek jalurnya, padahal tadi di bawah rame banget loh." "Iya sepi, tapi sebenarnya rame." "Naik sendirian aja nih kek?" "Enggak, aku lagi nungguin rombongan yang masih di bawah." Burhan mengeluarkan sebungkus rokok dan tidak lupa menawari orang itu. Tapi orangnya itu nggak mau. Nah, gak lama kemudian kedengaran ada suara dari bawah. Itu adalah suara segerombolan orang yang sedang berjalan naik. Tapi kayaknya mereka-mereka ini bukan pendaki gunung, melainkan orang-orang yang berpakaian zaman dulu. Kalau dikira-kira ada 10 orangan lah. Ada laki-laki, perempuan, dan beberapa anak kecil. Burhan penasaran dengan orang-orang yang berpakaian zaman dulu itu. Kemudian, orang yang ada di sebelahnya tadi itu pamit sama Burhan.
Katanya rombongan yang sedang dia tungguin itu udah pada datang. Orang itu kemudian berdiri dan ikut berjalan dengan segerombolan orang yang berpakaian zaman dulu itu. Nah, beberapa langkah setelah orang-orang tadi itu udah jalan naik, Burhan berpikir, orang-orangnya kok pada aneh ya? Apa mungkin mereka warga kampung sini? Tidak lama kemudian orang-orang yang jalan tadi itu udah nggak kelihatan. Dan di sini Burhan bergegas melanjutkan perjalanan untuk menyusul rombongannya Taufik. Dan anehnya, di perjalanan kali ini pun dia masih belum ketemu sama satu orang pun. Begitupun orang-orang aneh yang jalan duluan tadi. Padahal nih ya, tadi itu belum lama mereka nggak kelihatan, terus Burhan ini lanjut jalan lagi. Dan juga orang-orang yang tadi itu jalannya juga nggak begitu cepat. Harusnya Burhan ini bisa berjalan menyusul orang-orang tadi. Tapi ini kok nggak ketemu. Sampai sini Burhan mulai merasa ada kejanggalan di dalam perjalanannya. Karena sejak naik dari pos tadi sampai sekarang, dia tidak menjumpai pendaki lain satupun. Malahan dia ketemu sama orang-orang yang aneh tadi. Dia mempercepat jalan. Beberapa menit kemudian, di depan kelihatan ada banyak tenda dan banyak pendaki lain yang sedang ngecamp. Yang tidak lain itu adalah pos 2. Sampai di sini Burhan merasa sangat lega. Karena sekarang dia sudah bisa melihat keramaian dari pendaki lain. Dia jalan nih ke pos 2. Sesampainya di sana, dia ini duduk di pinggir jalur untuk istirahat sambil melihat-lihat keadaan di pos 2. Ya siapa tahu rombongannya Taufik lagi ngecamp di sini. Dia duduk sambil ngisap rokok. Nah, sampai di sini dia ini udah benar-benar merasa kalau perjalanannya tadi itu benar-benar nggak wajar gitu. Di pos 2 ini, dia baru melihat pendaki lain yang sedang jalan mondar-mandir. Ada yang naik, ada juga yang turun. Di bawah juga kelihatan ada banyak banget pendaki ini yang sedang jalan naik. Dia mikir nih, lah, kok bisa gini ya? Kenapa baru sekarang aku melihat pendaki yang naik? Dan kenapa sejak jalan tadi jalurnya ini sepi banget? Tapi ya udahlah, yang penting sekarang dia udah bisa ketemu sama keramaian pendaki. Dia berdiri nih dan celingukan untuk mencari rombongannya Taufik. Dan dari kejauhan kelihatan rombongannya si Taufik ini sedang ngecamp di belakang bangunan pos 2. Dia langsung aja datang ke teman-temannya itu dan bergabung. Setelah bergabung dia ditanya sama Taufik. Gimana Bur? Motornya aman? Aman, cuman agak apes sedikit aja. Soalnya bocornya pas di tengah hutan. Yaudah makan dulu, kita sisain makanan buat kamu. Karena waktu itu Burhan ini membawa tenda sendiri, dia mendirikan tendanya di samping tenda teman-temannya. Setelah itu dia makan. Habis makan dia ngobrol-ngobrol gitulah sama teman-temannya Taufik. Karena ada beberapa dari teman-temannya Taufik ini yang belum Burhan kenal. Malam harinya mereka pada berkumpul nih sambil ngopi-ngopi di depan tenda. Dan ketika udah larut malam, satu persatu teman-temannya Taufik ini pada pamit masuk ke dalam tenda buat tidur. Dan di situ tinggal Taufik sama Burhan aja. Nah, di situ Burhan sedikit cerita pada Taufik tentang keanehan yang dialami di perjalanan tadi. Taufik sedikit kurang percaya, karena menurut Taufik, sejak tadi hingga sampai di pos 2 ini, dia ini ngelihat ada banyak banget pendaki yang berlalu lalang. Ada yang naik, ada juga yang turun. Terus, bagaimana bisa Burhan ini nggak ketemu sama satu orang pun? Dan untuk orang-orang yang berpakaian aneh tadi, Taufik juga nggak ngerasa melihat orang-orang itu lewat di pos 2. Karena sejak dia sampai di pos 2 ini, dia ini sering banget ngelihat ke arah jalur untuk menunggu kedatangan Burhan. Agak bingung juga nih mereka berdua. Terus Taufik minta pada Burhan buat lupain aja. Yang penting sekarang dia udah bisa ketemu sama rombongannya. Ya anggap aja tadi itu emang bener-bener gak ketemu sama orang gitu aja lah. Karena malam semakin larut mereka berdua tidur. Dan keesokan harinya Burhan, Taufik dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Pos demi pos mereka lewati tanpa ada kendala apapun hingga sampai di area Hargo Dalam pada siang hari.
Sampai di Argo Dalam mereka ngetem lagi buat nungguin besok dan naik ke puncak Gunung Lawu. Hari itu udah nggak ada kejadian aneh lagi yang dialami Burhan. Dan singkat cerita, besoknya sekitar jam 7 pagi, mereka bareng-bareng berjalan menuju ke puncak Hargodumilah. Tenda dan peralatan yang nggak diperlukan ditinggal aja di area camp Argo Dalam. Sesampainya di puncak, mereka melampiaskan kegembiraannya masing-masing. Ada yang bikin kopi, ada yang foto-foto dan segala macam. Karena saking asiknya, sampai-sampai HP-nya Burhan ini lowbat karena dipakai foto-foto sama teman-temannya. Ya karena bisa dibilang kameranya Burhan ini terbilang yang lebih baik daripada teman-temannya. Jadi foto-fotonya itu pakai kameranya Burhan semua. Tapi nggak apa-apa lah meskipun lowbat. Lagian abis ini juga udah turun kan. Setelah puas di puncak itu mereka semua kembali turun dan mampir di warung yang ada di Argo Dalam. Nah, di warung itu tanpa sengaja Burhan ini ketemu sama temennya orang Solo. Dulu mereka ini pernah nanjak bareng ke gunung apa gitu dia lupa. Ya istilahnya teman ketemu di gunung gitulah. Burhan menghampiri rombongan orang itu dan menyapanya. Mereka ada 4 orang yang salah satunya bernama Didit. Di situ dia ngobrol banyak banget sambil makan. Tidak lama kemudian, Taufik ini datang dan ngajakin Burhan buat kembali ke tenda. Taufik dikenalin sama teman-temannya Burhan itu. Kemudian dia meminta pada Taufik untuk kembali ke tenda duluan karena si Burhan sendiri masih asik dengan rombongannya Didit. Nongkrong sampai lama banget tuh, sampai-sampai Burhan ini nggak sadar waktu. Tahu-taunya udah sore aja. Si Taufik datang menghampiri Burhan dan ngajakin Burhan untuk turun. Katanya, semua tenda yang ada di tempat camp tadi itu udah dibereskan semua, tinggal tendanya Burhan sendiri yang masih berdiri. Nah, karena masih asik dengan rombongannya Didit, Burhan minta sama Taufik buat jalan dulu aja pelan-pelan, biar nanti dia nyusul. Oke lah, Taufik dan rombongannya kemudian bergerak meninggalkan Argo Dalam. Selang beberapa menit kemudian Burhan pamit sama rombongannya Didit dan kembali ke tempat campnya. Di situ dia berkemas-kemas, ngemasin peralatan, ngemasin tenda dan segala macam. Nah, pas lagi berkemas itu, dia ini ingat sesuatu. Dia ingat kejadian pas dia kemarin naik sendirian. Waduh, jangan sampai kejadian kemarin itu keulang pas turun nanti. Batinnya. Secara kali ini dia sendirian lagi kan? Setelah semuanya sudah dikemas, dia cepat-cepat berjalan turun. Dan dia ini jalan turunnya sedikit ngebut biar bisa nyusul rombongannya Taufik tadi. Di perjalanan turun itu masih biasa aja. Banyak pendaki berlalu lalang yang naik maupun yang turun. Beberapa saat kemudian, dia sampai di pos 4 dan di situ dia nggak berhenti. Setelah cukup lama berjalan, langit udah mulai gelap. Senter dinyalain. Dan sampai saat itu kondisi jalur masih cukup ramai oleh pendaki lain. Tapi nggak seramai tadi, karena mungkin sekarang udah gelap dan banyak pendaki yang memilih untuk tidak melakukan perjalanan malam. Dia terus aja berjalan, dan semakin lama, keadaan mulai agak sedikit berbeda. Kali ini dia nggak ketemu sama pendaki lain satupun. Pikiran udah kemana-mana tuh, karena keinget sama kejadian kemarin. Dan di sini sempat ada penyesalan juga. Kenapa tadi dia ini meminta Taufik untuk berjalan duluan? Sampai di sini, jalur masih berupa bebatuan yang menurun. Dan sudah cukup lama berjalan, dia nggak ngeliat tanda-tanda keberadaan pos selanjutnya. Jalannya pun masih sepi banget, nggak ketemu sama satu orang pun. Tas dibuka untuk melihat jam. Dan apesnya, saat itu HP-nya Burhan ini mati. Karena tadi kebanyakan dipakai buat foto-foto sama temannya. Ya maklum juga sih, HP itu kalau kena suhu dingin emang suka drop baterainya. HP dia masukin lagi, dan dia lanjut jalan lagi. Dan dari sini, dia udah bener-bener mulai merasa ada yang gak logis. Gak logisnya kenapa? Karena dia ini udah merasa jalan lama banget. Dan seharusnya, dia ini udah sampai di pos 3. Dia masih berpikir positif aja.
Ya mungkin bentar lagi lah sampai di pos 3. Dia jalan aja terus. Dan tetap aja dia ini nggak ngelihat tanda-tanda keberadaan pos 3. Ah, ini apa-apaan coba? Pikirnya. Karena capek dia berhenti di pinggir jalur. Dan untuk menghilangkan pikiran yang sedang kacau, dia menghisap sebatang rokok. Sambil dia ini coba mendengarkan tanda-tanda keberadaan pendaki lain. Tapi ini suasananya hening banget. Jadi gimana ya? Kayak gak kedengeran apa-apa gitu. Sunyi banget. Suara angin pun gak kedengeran ada. Singkat cerita, rokok yang diisap tadi udah habis dan dia lanjut jalan lagi. Sampai lama banget dia ini jalan. Keadaannya ini masih sama. Dan dia juga gak ngelihat tanda-tanda keberadaan pos 3. Pikiran udah semakin kacau, takutnya nyasar atau gimana. Tapi kalau nyasar kayaknya enggak. Soalnya jalur via Cemorosewu ini udah jelas banget kan. Di tengah pikirannya yang sedang kacau itu, dari kejauhan dia ini ngelihat ada sebuah cahaya putih. Kayak cahaya lampu putih gitu. Jaraknya kira-kira 100 meteran. Agak ke bawah gitulah, soalnya jalurnya kan agak menurun tuh. Nah. Itu pos 3 tuh. Pikirnya. Pikiran udah mulai tenang dan dia berjalan menuju ke cahaya putih itu. Sambil matanya ini fokus sama jalur yang dilewatinya. Karena saat itu jalurnya ini bebatuan dan sangat menurun. Kalau nggak fokus, dia bisa tergelincir ke kiri jalur. Dan di kiri jalur ini udah jurang. Nah, setelah beberapa menit berjalan, dia ngeliat lagi nih ke depan, ke arah cahaya putih tadi. Tapi kok dia ini gak sampai-sampai di cahaya putih itu. Jarak antara dia berdiri dan cahaya putih itu masih tetap sama kayak tadi. Pas awal dia ngeliat ada cahaya putih itu. Jadi kira-kira masih 100 meteran gitulah. Nah, di sini dia mulai merasa ada yang aneh lagi. Kalau dihitung dari jaraknya yang kira-kira 100 meter, harusnya dia ini udah jalan sampai di sana. Tapi ini udah jalan kira-kira 10 menitan kok jaraknya masih tetap aja sama. Lanjut jalan lagi lah dia. Dan kali ini sesekali dia merhatiin cahaya putih itu. Hingga akhirnya sampailah Burhan di cahaya itu. Dan ternyata itu bukan pos 3, melainkan sebuah warung. Tapi gak apa-apa lah, meskipun ini bukan pos 3, setidaknya dia bisa istirahat dulu di warung ini. Dia berjalan mendekati warung itu dan meletakkan tasnya di atas tanah. Tapi kok ini warung sepi banget. Gak ada pembeli sama sekali. Dia celingukan mencari penjualnya sambil mengucap permisi. Tapi tidak ada jawaban dari siapapun. Lalu dari sela-sela jendela selambu, dia melihat ada seorang nenek-nenek yang rambutnya ini panjang banget. Sebagian rambutnya itu udah pada beruban. Dan nenek itu kelihatan lagi nyambutin keteknya. Jadi posisinya nenek itu kelihatan dari samping gini. Nah, karena mungkin nenek itu adalah pemilik warung, si Burhan teriak, "Permisi nek, ada kopi hitam gak?" Dan mendengar suaranya Burhan. Perlahan nenek itu menoleh ke arah Burhan. Dia set gitu. Itu nenek mukanya serem banget. Jadi mukanya ini kayak bentol-bentol hitam gitu, macam melepuh abis kena air panas. Burhan kaget bukan main, dan mulut sompralnya ini juga sempat keluar. Dia langsung aja nih cabut dari warung itu. Tas diambil, kemudian dia langsung lari. Badannya Burhan ini udah gemeteran hebat. Dia nggak tahu harus gimana lagi. Yang bisa dia lakukan itu cuman berjalan mengikuti jalur yang bebatuan dan menurun ini. Nah, sampai di sini dia masih belum ketemu sama satu orang pun. Malahan ketemu sama nenek-nenek yang muka gosong tadi. Beberapa saat setelah berjalan meninggalkan warung tadi, keadaan ini udah mulai agak berbeda.
Angin udah mulai kedengaran berhembus, dan sayup-sayup juga dia ini mendengar ada suara keramaian. Beberapa meter berjalan ke depan, terlihat ada lampu-lampu dari tenda pendaki lain. Plong. Hati dan pikirannya Burhan ini terasa lega banget. Dia cepat-cepat berjalan menuju ke keramaian tenda pendaki itu. Sesampainya di sana, dia ini dibuat heran lagi. Herannya kenapa? Ternyata tempat ini adalah pos 2. Seingat Burhan, terakhir kali dia ngelihat pos itu adalah pos 4. Dan dia nggak ngerasa melihat keberadaan pos 3. Tiba-tiba sekarang udah nyampe aja di pos 2. Tapi bodo amat lah, yang penting sekarang dia udah bisa ketemu sama banyak orang. Di pos 2 itu dia meletakkan tasnya di sebelah kiri jalur, sambil dia ini bertanya jam sama pendaki lain. Dan ternyata sekarang masih menunjukkan jam 7 malam. Aneh banget. Perjalanan yang dilalui Burhan tadi itu rasanya udah berjam-jam. Tapi kok sekarang masih jam 7 malam? Gak masuk akal banget. Karena masih sore dan banyak juga pendaki yang akan turun dari pos 2, dia berniat untuk langsung turun aja malam ini. Dia berjalan membuntuti satu rombongan yang sedang berjalan turun. Dan singkat cerita, sampailah dia kembali di pos perizinan. Dia sampai di sana sekitar jam 8 kurang. Sesampainya di situ dia langsung pergi ke warung kopi buat ngecas HP-nya. Kemudian dia mencoba menghubungi Taufik. Tapi saat itu nomornya Taufik ini belum aktif. Dia menitipkan barang-barangnya di warung itu. Kemudian dia pergi ke pos perizinan buat nanyain ke petugas. Dan kata petugas, masih belum ada laporan turun dari rombongannya Taufik. Bingung. Ini Taufik dan yang lain ini pada kemana? Perasaan tadi mereka ini udah turun lebih awal kan? Dia duduk di sebelah pos perizinan sambil berusaha menghubungi Taufik lagi. Dan tiba-tiba, lah ini si Burhan, kampret, ditungguin lama banget malah udah nyampe di sini duluan. Suara Taufik yang baru aja sampai di pos pendaftaran. Ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Dan kata Taufik, dia ini udah nungguin Burhan lama banget di pos 3, tapi si Burhannya ini nggak juga kelihatan. Karena lama nggak kelihatan itu, akhirnya Taufik dan yang lain memutuskan untuk lanjut turun aja dan berniat nungguin Burhan di pos pendaftaran aja. Malahan si Burhan yang udah nyampe di sini duluan. Mendengar penjelasan dari Taufik itu, si Burhan cuman bisa geleng-geleng aja gini. Dan dia ini sebenarnya pengen nyeritain semua itu pada yang lain. Tapi pastinya itu akan panjang lebar. Karena sekarang hari udah malam, mereka memutuskan untuk camp semalam lagi di area camp dekat pos. Burhan kemudian mengambil barang-barangnya yang masih ada di warung. Dan malam itu setelah tenda semuanya sudah berdiri, mereka masak-masak logistik yang masih tersisa. Setelah makan kenyang, mereka semua pada langsung tidur. Besoknya sekitar jam 7 pagi mereka membuat laporan turun pada petugas, kemudian bergegas pulang. Nah, beberapa hari kemudian, Taufik sama Burhan ini lagi ngopi di warkop. Dan di situ dia cerita banyak pada Taufik tentang keanehan yang udah dia alami selama di Gunung Lawu itu. Dia ceritain semuanya tuh, dari awal sampai akhir. Dan kenapa mereka ini bisa sampai nggak ketemu di pos 3? Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Iya, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis dan horor dan ingin di-share di channel ini, teman-teman bisa kirimkan ceritanya ke email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Vidi, dan sampai ketemu di video berikutnya.